Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2B Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung 2019. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang program linier. Yuk kita simak sama-sama videonya. Oke, yang pertama kita mulai dari kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran program linier, diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Kemudian yang selanjutnya ada peta konsep. Nah, pada peta konsep tersebut terlihat bahwa sebelum memasuki materi program linier dua variabel, siswa diharapkan sudah mampu mengetahui atau mempelajari materi sebelumnya atau materi prasyarat, yaitu tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, sekarang kita akan memasuki submateri yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga akan kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, prinsip yang dimaksud yaitu menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Contohnya, lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Selanjutnya kita masuk ke sebuah masalah. Terdapat suatu masalah yaitu Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp550.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Untuk alternatif penyelesaian dari masalah tadi, dapat kita misalkan X sebagai harga seragam sekolah dan Y sebagai harga buku. Jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka Santi akan mendapatkan uang kembalian, yang mana jika dimodelkan ke bentuk matematika akan memiliki bentuk pertidaksamaan yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Dan bentuk pertidaksamaan ini kita namakan dengan 2A. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian 2A, kita pilih X dan Y yang memenuhi 2A yang disajikan dalam tabel, yaitu tabel yang memuat semua kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Misal X-nya 20.000 dan Y-nya 5.000, maka 2X ditambah 3Y 55.000, sehingga uang kembalian Santi yaitu 195.000. Begitu juga seterusnya. Kemudian tabel tadi masih dapat dilanjutkan sampai memperoleh tak hingga banyaknya nilai X dan Y yang memenuhi 2A. Sehingga pasangan nilai X dan Y yang memenuhi 2A dapat dituliskan ke dalam bentuk himpunan. Dan terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Tetapi harus diingat bahwa untuk mempertimbangkan nilai X dan Y harus sesuai dengan realita yang ada. Secara geometris, himpunan penyelesaian yang telah diperoleh dapat diilustrasikan seperti pada gambar, yaitu gambar grafik pertidaksamaan linier 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Dengan keterangan, daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Kemudian garis putus-putus memiliki arti tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari. Dan terdapat catatan yaitu untuk semua grafik persamaan linier atau pertidaksamaan linier, daerah bersih merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan yang dikaji. Dengan melihat spasi pada grafik sebelumnya, kita dapat menemukan tak hingga banyaknya pasangan X dan Y yang terletak pada daerah yang memenuhi. Misalnya saja X-nya 100.000 dan Y-nya 10.000.
sedemikian sehingga menjadikan pertidaksamaan 2A bernilai benar. Karena 200.000 ditambah 30.000 sama dengan 230.000. Dan 230.000 kurang dari 250.000. Nah, tentunya kita juga dapat memilih titik yang tak hingga banyaknya yang terdapat pada daerah penyelesaian. Untuk berikutnya, kalian bisa mencari permasalahan kontekstual lainnya yang melibatkan pertidaksamaan linear dua variabel, sehingga nantinya akan diperoleh definisi berupa bentuk-bentuk lain dari pertidaksamaan linear dua variabel, seperti bentuk lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, yang mana definisi-definisi tersebut akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Berikutnya, kita masuk ke definisi 2.1. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk AX plus BY plus C kurang dari 0, AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, AX plus BY plus C lebih dari 0, AX plus BY plus C lebih dari sama dengan 0. Dengan A dan B merupakan koefisien, C merupakan konstanta, X dan Y merupakan variabel. Dengan ketentuan A dan B tidak sama dengan 0, lalu A, B, C, X, dan Y merupakan anggota dari bilangan real. Berikutnya, perlu kita ingat bahwasanya untuk setiap pertidaksamaan linear dua variabel pada umumnya memiliki himpunan penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Nah, agar kita makin paham, maka perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh 2.1. Tentukan himpunan penyelesaian dan gambarkan grafik untuk setiap pertidaksamaan di bawah ini. Untuk yang A, negatif 2X ditambah Y kurang dari 5 untuk X dan Y semua bilangan real. Di sini terdapat kesalahan tanda, tanda lebih dari itu seharusnya tanda kurang dari. Untuk yang B, 4X dikurang 5Y kurang dari sama dengan 30 dengan 10 kurang dari X kurang dari 30 dan 10 kurang dari Y kurang dari 30 untuk X dan Y semua bilangan real. Untuk yang C, X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 30 untuk X dan Y semua bilangan real. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan contoh 2.1, yang pertama, dengan menguji nilai-nilai X dan Y yang memenuhi negatif 2X ditambah Y kurang dari 5, maka dapat ditemukan banyak pasangan X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan. Ilustrasi himpunan penyelesaian jika dikaji secara geometris dapat disajikan dalam gambar berikut. Dari gambar diperoleh bahwa terdapat titik yang tak hingga banyaknya, ditunjukkan oleh daerah yang tidak diarsir, yang memenuhi persamaan negatif 2X ditambahkan dengan Y kurang dari 5. Dalam sajian terdapat kesalahan penulisan di mana aturan tandanya itu tanda kurang dari, bukan lebih dari. Selanjutnya kali ini melalui grafik kita dapat memilih sembarang titik, misalnya titik negatif 5,0. Sedemikian sehingga negatif 2 dikalikan dengan negatif 5 ditambahkan dengan 0 itu akan sama dengan 10. Dan 10 kurang dari 5 merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya yang B, untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 4X dikurangkan dengan 5Y kurang dari atau sama dengan 30, dengan 10 kurang dari X kurang dari 30, dan 10 kurang dari Y kurang dari 30, kita harus menguji setiap nilai X dan Y yang memenuhi 4X dikurang 5Y kurang dari atau sama dengan 30. Misalnya kita ambil X sama dengan 11 dan Y sama dengan 11, maka 4 dikalikan dengan 11 dikurang 5 dikalikan dengan 11 sama dengan negatif 11. Dan negatif 11 kurang dari atau sama dengan 30 adalah suatu pernyataan yang benar. Tetapi terdapat banyak titik yang memenuhi pertidaksamaan 4X dikurangkan dengan 5Y kurang dari atau sama dengan 30, dengan 10 kurang dari X kurang dari 30, dan 10 kurang dari Y kurang dari 30, kan?
Himpunan penyelesaian bagian B ini kita ilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Lalu, terlihat pada gambar 2.5 yang merupakan gambar dari daerah penyelesaian pertidaksamaan 4x dikurang 5y kurang dari sama dengan 30 untuk 10 kurang dari x kurang dari 30 dan 10 kurang dari y kurang dari 30. Terlihat meskipun nilai x dan nilai y sudah dibatasi, masih terdapat titik yang tak hingga banyaknya. Semua titik yang terdapat di daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Misalnya titik 12,5 dan 12 dan 13,2 mengakibatkan 4 dikalikan 12,5 dikurang 5 dikalikan 13,2 sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 30 adalah pernyataan yang benar. Untuk yang C, pertidaksamaan X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 30, artinya kita harus memikirkan bilangan X dan Y sedemikian sehingga X plus 3Y paling kecil 30. Jelasnya, tak hingga banyaknya bilangan X dan Y yang memenuhi X plus 3Y lebih dari sama dengan 30. Secara lengkap, dituliskan sebagai berikut. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,10, kemudian negatif 10,15, kemudian 31,0, kemudian 50, negatif 6, dan seterusnya. Secara geometri, himpunan penyelesaian di atas dapat digambarkan pada gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar 2.6 yang merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 30 untuk semua X dan Y adalah bilangan real. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi 2.2 terkait dengan program linier. Lantas, apa sajakah yang akan kita bahas pada materi 2.2 kali ini? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tetap simak video dengan baik ya. Untuk memulai materi 2.2 kali ini, kita akan memulainya dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik, setiap orang yang hendak mencapai tujuan pasti memiliki kendala-kendala yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Misalnya, seorang petani ingin memanen padinya sebanyak-banyaknya, tetapi kendala cuaca dan hama terkadang tidak dengan mudah dapat diatasi. Seorang pedagang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi terkendala dengan biaya produksi atau biaya pengangkutan atau juga biaya perawatan yang besar. Masalah-masalah kontekstual ini akan menjadi bahan kajian kita selanjutnya. Mari kita mulai dengan masalah transmigrasi berikut. Untuk masalah transmigrasi, terlihat pada sajian masalah 2.4 berikut. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya petani harus menentukan beberapa bagian yang harus ditanami padi dan beberapa bagian yang harus ditanami jagung, sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam per orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg, sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam per orang tenaga dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam per orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar dan 20 kuintal jagung per hektar. Untuk pendapatan petani sendiri, dari 1 kuintal padi adalah sejumlah 40 juta rupiah, sedangkan dari 1 kuintal jagung sejumlah 30 juta rupiah, dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual.
Masalah bagi petani ialah bagaimanakah rencana produksi yang dapat memaksimumkan pendapatan total, artinya berapa hektar tanah harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami dengan jagung. Berikutnya, untuk perumusan masalah, mari kita mengkaji jika hasil padi dan jagung dinyatakan per kuintal. Berdasarkan masalah di atas, diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya, untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Cermati angka-angka yang tersaji pada tabel berikut ini. Disajikan tabel 2.4 terkait alokasi setiap sumber yang tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel ya. Kita harus memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, satuan jam per orang atau man per hour adalah banyak orang kali banyak jam bekerja. Kita anggap asumsi bahwa setiap transmigran memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Yang kedua, air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Jika ada kendala air, maka satuannya adalah banyak jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah. Kemudian yang ketiga, batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas. Untuk alternatif penyelesaiannya tersaji sebagai berikut. Besarnya pendapatan kelompok petani dipengaruhi banyak kuintal padi dan jagung yang diproduksi. Tentunya, besar pendapatan tersebut merupakan tujuan kelompok tani, tetapi harus mempertimbangkan keterbatasan sumber, seperti luas tanah, tenaga, dan pupuk. Misalkan, X merupakan banyak kuintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani, sedangkan Y merupakan banyak kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok petani. Untuk memperoleh pendapatan terbesar, harus diperkirakan keterbatasan-keterbatasan berikut. Ya A, banyak hektar tanah yang diperlukan untuk X kuintal padi dan Y kuintal jagung tidak boleh melebihi 10 hektar. Yang B, untuk ketersediaan waktu, jam per orang, tiap-tiap padi dan jagung hanya tersedia waktu tidak lebih dari 1.550 jam per orang Pak Tani. Yang C, jumlah pupuk yang tersedia untuk padi dan jagung tidak boleh lebih dari 460 kg. Dan yang D, dengan semua keterbatasan atau kendala A, B, dan C, kelompok tani ingin mengharapkan pendapatan sejumlah 40 juta rupiah dan 30 juta rupiah untuk setiap kuintal padi dan jagung. Dari uraian keterbatasan atau kendala pada bagian A, B, dan C, dan tujuan pada bagian D, bersama temanmu, coba rumuskan model matematika yang mendeskripsikan kondisi yang dihadapi kelompok tani tersebut. Melihat uraian di atas, masalah kelompok tani transmigran tersebut dapat diubah bentuk menjadi suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pemecahan sistem tersebut dapat dikerjakan dengan metode grafik yang akan dibahas pada subbab berikutnya. Hal ini merupakan pengembangan konsep pertidaksamaan linier satu variabel yang telah dipelajari sebelumnya pada kelas 10. Adapun model matematika untuk masalah ini adalah suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebagai berikut. 0,02x ditambah 0,05y kurang dari sama dengan 10. 10x ditambahkan dengan 8y kurang dari sama dengan 1550. 5x ditambah dengan 3y kurang dari sama dengan 460. Atau dapat juga ditulis menjadi 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 1000 yang merupakan kendala lahan
Lalu 10x ditambah 8y kurang dari sama dengan 1550 yang merupakan kendala tenaga. Dan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 460 yang merupakan kendala pupuk. Adapun model matematika di atas, kita misalkan sebagai persamaan 1. Lalu, karena luas tanah atau lahan, banyak waktu, dan banyak pupuk tidak mungkin negatif, kendala ini sebagai kendala non-negatif, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Definisi 2.3 atau daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum. Daerah penyelesaian masalah program linear merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Contoh 2.2 gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Alternatif penyelesaian. Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan A di atas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar 2.9, daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan A. Alternatif penyelesaian yang B. Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan B di atas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar 2.30. Tidak ada daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi, tidak ada nilai X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan B. Hal ini perlu dicatat bahwa tidak semua masalah memiliki penyelesaian. 2.3 menentukan nilai optimum dengan garis selidik atau nilai maksimum atau nilai minimum. Masalah 2.6. Suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur atau ingredients utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel 2.6. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari atau secara rata-rata minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Jika harga Fluin 500 dan Fluon 600 perak per kapsul, bagaimana rencana atau program pembelian seorang pasien flu atau artinya berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon yang harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkannya dan meminimumkan ongkos pembelian total. Perhatikan tabel 2.6 kandungan unsur dalam grain. Alternatif penyelesaian data pada masalah di atas dapat disajikan seperti tabel berikut ini, yaitu tabel 2.7, tabel persiapan. Dengan tabel tersebut dapat kita misalkan X banyak kapsul Fluin yang dibeli, Y banyak kapsul Fluon yang dibeli. Selanjutnya, kita dengan mudah menemukan bentuk masalah program linear masalah di atas. Mencari X, Y yang memenuhi persamaan A, dan meminimumkan Z, X, Y sama dengan 5X plus 6Y dalam ratusan rupiah. Daerah penyelesaian sistem A berupa suatu area tak terbatas. Untuk menentukan nilai minimum fungsi Z, X, Y sama dengan 5X plus 6Y dalam ratusan rupiah, artinya kita harus menemukan satu titik atau dari tak hingga banyak titik yang terdapat pada daerah penyelesaian. Sedemikian sehingga menjadikan nilai fungsi menjadi yang terkecil di antara yang lain. Untuk menemukan koordinat titik A hingga E, kamu sudah mempelajari pada saat SMP dan SMA kelas 10. Tentunya, jika kita memeriksa nilai fungsi Z, X, Y sama dengan 5X plus 6Y pada kelima titik itu bukanlah sesuatu hal yang salah, bukan? Hasilnya disajikan pada tabel berikut. Perhatikan tabel 2.8, nilai fungsi Z, X, Y sama dengan 5X plus 6Y dalam ratus rupiah pada 5 titik sudut daerah penyelesaian. Menurut tabel 2.8, nilai minimum fungsi adalah Z, X, Y sama dengan 5X plus 6Y adalah 5.800. Dan titik yang membuat fungsi tujuan bernilai minimum adalah titik C 2,8.
Pertanyaannya, apakah ini nilai minimum fungsi di daerah penyelesaian? Untuk memastikannya, kita selidiki nilai fungsi z, x, y sama dengan 5x plus 6y pada daerah penyelesaian dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Kita namakan garis K sama dengan 5x plus 6y sebagai garis selidik untuk K bilangan real seperti ditunjuk pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar 2.12, nilai garis selidik Z, X, Y sama dengan 5X plus 6Y pada daerah penyelesaian. Misalnya, kita pilih 3 titik yang terdapat pada daerah penyelesaian, yaitu titik P 6,10, Q 8,10, dan R 12,10, sedemikian sehingga terbentuk garis 5X plus 6Y sama dengan 90, 5X plus 6Y sama dengan 100, dan 5X plus 6Y sama dengan 120, seperti yang disajikan pada gambar 2.12. Karena kita ingin menentukan nilai minimum fungsi, maka garis 5x plus 6y sama dengan 90 digeser ke bawah hingga ditemukan nilai minimum fungsi, yaitu 5.800 pada titik 2,8. Jadi, agar seorang pasien flu sembuh harus mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya 5.800. Untuk membantu kamu semakin memahami penentuan nilai optimum suatu fungsi, tujuan dengan garis lidik, mari kita selesaikan masalah kelompok tani transmigran. Dari pembahasan masalah 2.6, kita dapat mendefinisikan garis selidik, yaitu garis selidik adalah garis persamaan fungsi sasaran atau tujuan yang digunakan untuk menentukan solusi optimum suatu masalah program linear. Selanjutnya, ada beberapa kasus daerah penyelesaian. Dari beberapa masalah yang telah dibahas, masalah program linear memiliki nilai optimum terkait dengan eksistensi daerah penyelesaian. Oleh karena itu, terdapat 3 kondisi yang akan kita selidiki, yaitu yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian. Yang kedua, fungsi tujuan hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Yang ketiga, fungsi tujuan memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian. Cermati gambar berikut ini. Diberikan sistem AX plus B kurang dari atau sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, dan PX plus QY lebih dari atau sama dengan T, dengan P tidak sama dengan 0 dan Q tidak sama dengan 0. Untuk setiap A, B, C, P, Q, dan T elemen bilangan real. Selidiki hubungan antara koefisien variabel X dan Y, serta konstanta C dan T pada sistem tersebut, hingga kamu menemukan syarat bahwa suatu sistem pertidaksamaan linear tidak memiliki daerah penyelesaian. Setelah diselidiki, kita dapat simpulkan sistem pertidaksamaan ini tidak memiliki daerah penyelesaian jika I1 dan I2 memiliki gradien yang sama, atau min A per B sama dengan min I per Q. Selain itu, agar sistem ini tidak memiliki daerah penyelesaian, T harus memiliki nilai lebih besar dari C. Berikutnya, kasus yang kedua, memiliki daerah penyelesaian dengan fungsi sasaran hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Berikut ini gambar grafik yang mendeskripsikan bahwa walaupun kendala suatu program linear memiliki daerah penyelesaian, ternyata belum tentu memiliki nilai fungsi sasaran. Kasus yang ketiga yaitu memiliki daerah penyelesaian dengan fungsi tujuan memiliki nilai maksimum dan minimum. Contohnya, sistem pertidaksamaan berikut ini. 2x min 3y plus 12 lebih dari atau sama dengan 0, 3x plus 2y min 12 kurang dari atau sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0, dan y kurang dari atau sama dengan 4. Merupakan kendala yang bersesuaian dengan grafik daerah penyelesaian pada gambar berikut ini. Seperti yang dapat kita lihat, grafik daerah penyelesaian memiliki daerah terbatas, sehingga fungsi sasaran dapat dimaksimumkan dan diminimumkan.